Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala fil kitab minha ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Sa'adatan mutaramin ingkang kawula hormati, ingkang kawula muliakan, para alim, para sepuh, beserta hadirin wal hadirat, seluruh para rawuh, keluarga besar Langgar Baitul Muttaqin. Mudah-mudahan kita yang hadir dalam kesempatan malam hari ini senantiasa diberikan kekuatan oleh Allah untuk menuju pada insan-insan yang bertakwa. Allahumma amin. Kita bersyukur memuji kehadiratnya atas nikmat yang begitu banyak yang sampai untuk kita tidak bisa kita sebut, namun marilah kita ingat nikmat yang begitu banyak ini jangan sampai terlewat begitu saja, sehingga semakin hadirnya nikmat yang begitu banyak semakin tambah mendewasakan kita. Kula panjenengan dados tiyang yang semakin beriman, semakin bertakwa, semakin gadah orientasi untuk sareng-sareng pados sangu bahwasanya kita butuh amal untuk meraih ridho dan rahmat Allah kersane saged mlebet swarga. Dan kita kata-kata ndonga berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala saking nikmat yang malah menjauhkan kita darinya. Oleh karena itu, semakin orang mendapat nikmat, semakin orang itu akan menjadi orang yang baik, bukan sebaliknya. Orang yang mendapatkan istidrat tiange malah sansaya tambah keblinger. Naudzubillah min syarri dzalik. Kaping kalih sholawat ma'asalam kita aturkan atas Nabi sholawatullahi wassalamu alaihi, suri tauladan kita yang terus kita kaji, kita pelajari, dan kita maksimalkan intensitas untuk ngertos ajaran beliau. Mudah-mudahan dengan kita semakin punya makrifat datang Kanjeng Nabi, kita semakin menjadi ahli sunnah, kita pula semakin menjadi ahli khair, dan mudah-mudahan kita diberikan husnul khotimah ngantos meraih syafaah sampai nanti dan dalam kiamat angsal murafaqah kebersamaan kalian Kanjeng Nabi fil jannah di dalam surga. Amin. Allahumma amin. Bapak Ibu kula wangsuli nggih, pripun kabarnya? Alhamdulillah. Baik nggih. Alhamdulillah ala kulli hal. Kalau Abah punya rumus sendiri, saya mengikuti saja ya. Tapi ini kelihatannya ngaji terakhir nih. Terakhir pada Isya kan maghrib bulan ngajeng ya. Nggih, insyaallah ngoten. Dan ngaji maghrib itu favorit kula. Soalnya cepet dan komat ya, kemudian pamit ya. Betul niku. Nggih. Jenengan nggih saged istirahat. Betul betul. Nggih. Tapi badhe diperpanjang barang ini rencanane. Duka kesepahaman tadi. Nggih, pokok adzan sepakat nggih diperpanjangin niku duka nggih. Tapi insyaallah lah kita mengalir. Yang penting subuhane mantep jalan nggih. Alhamdulillah. Ngimotaken dulu-dulu yang pernah kita pelajari sareng-sareng wae. Karena dalam beragama kita itu diharuskan untuk beribadah. Dalam beribadah itu bentuknya kathah, termasuk sholat.
Kersane ibadah niku saged khusyuk, saged tumakninah, cara bahasa ulama-ulama riyen niku angsal lezat. Itu dibutuhkan perkara-perkara yang ternyata nggih mboten gampil. Hal seperti ini tidak mudah, tapi sudah kita laksanakan di bulan Ramadan kemarin, bahkan kita lanjutkan estafetnya ngantos tindakan haji kalian penyelenggaraan kurban. Ngantos sakniki kita berusaha walaupun sedikit demi sedikit, mugi-mugi termasuk diantara kesungguhan. Allahumma amin. Sepindah niko sampun kita pelajari tentang bagaimana kita harus berjuang sekuat tenaga yang disebut dengan mujahadatun nafsi. Karena hawa nafsu itu tidak boleh dimanja. Menawi hawa nafsu lebih dominan, wonge sing kawon. Tidak sedikit orang itu yang kalah dengan nafsunya sendiri. Nggih napa leres? Tapi kalau nafsu itu bisa dikendalikan, bukan dimatikan, tapi diarahkan. Ini untuk beribadah pun tidak akan pernah ada masalah, bahkan bisa ketagihan. Ya, hawa nafsu itu kalau ditundukkan bisa ketagihan untuk ibadah. Tapi kalau mengendalikan orang, ini yang repot. Maka kita berlindung kepada Allah, kersane kula panjenengan saged nggadah hawa nafsu ingkang mutmainnah. Karena nafsu niku enten sing naudzubillah amaratun bisu, ngejak ingkang Allah, enten nomor kalih lawamah senengane sambat, enten nomor 3 mutmainnah. Ini yang tenang, yang khusyuk, yang sae. Nomor kali pun sebagaimana kita wau sareng-sareng al-bu'du anidunub soghiriha wa kabiriha, agar kita ini bisa betul-betul khusyuk, lezat dan maksimal dalam tindakan ibadah, diantaranya sholat, yaitu berkomitmen untuk ninggalaken dosa baik kecil maupun besarnya. Niki ingkang abot. Masalah dosa niku kathah. Memang dosa itu tidak kelihatan. Cara ketok kula panjenengan nggih wedi piyambak-piyambak. Karena dosa ini tidak kelihatan, inilah yang menjadi ujian. Maka orang beriman itu yakin dosa itu ada, perbuatan maksiat menimbulkan dosa. Tapi Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang, mengampuni seluruh dosa, tapi bagi yang bertobat, monggo sareng-sareng tobat. Bapak monggo tobat, Ibu monggo tobat. Kula disi tobat insyaallah. Mboten tersinggung nggih. Kadang kalau di rumah bapak tobat atau bu, ibu sewot, ibu tobat atau wak, bapak akhirnya nopo gembrenen. Maka kita sareng-sareng bertobat. Karena yang terbaik itu adalah orang yang bertobat. Yang ketiga, dan belum tuntas sareng-sareng kita waos tarku fudulil mubahat. Agar ibadah diantaranya sholat maupun yang lain niku saged maksimal, saged khusyuk, saged tenang, saged nagihi, saged betul-betul lezat. Yang ketiga tarku fudulil mubahat. Mari kita batasi sareng-sareng berlebihan dalam hal yang mubah. Mubah itu nopo sih Bapak Ibu? Mubah itu adalah boleh, sehingga apa itu la yu'aqabu fa'iluhu, yang melaksanakannya tidak dikenai hukuman, atau yang menjalankannya itu tidak bermasalah. Lah mubah itu kathah. Ada orang olahraga, mubah. Ada orang makan, mubah. Ada orang minum, mubah. Ada orang istirahat, mubah. Ada orang berbicara atau berbincang, mubah. Tapi sedanten wau lek kekataan utawi kliwatan dadose awon atau buruk. Tiang kakean turu, kakean ngomong, kakean mangan, kakean ngombe, kakean sembarang kalir. Niki dados awon. Ini nanti akan berdampak pada ibadah kita. Kita lihat yang paling dekat dengan kehidupan kita. Yang pertama, konsumsi. Dalam hal konsumsi itu ulama ngendikan diantaranya dalam kitab Minhajul Muslim, al-aklu wasyurbu
wasilatun lil hayat ai li fi'li ta'at. Ketika ada orang berkonsumsi baik makan maupun minum, itu sejatinya dia itu hanya sebagai wasilah untuk nanti bisa bergerak, berucap dan berbuat yang lebih di depan, termasuk duniawiyah, karena itu bagian daripada kehidupan kita. Utamanya adalah ukhrawiyah, yaitu tindakan-tindakan yang bernilai ibadah. Jadi kalau kita makan, kita minum tujuannya untuk ibadah niku sae. Sehingga orang makan untuk hidup, bukan sebaliknya hidup hanya dihabiskan damel napa? Makan. Ada orang yang punya prinsip hidupnya itu adalah hanya sekedar untuk makan. Ngeten iki repot. Tidak beda dengan yang kemarin bulan Dzulhijjah niku dipilih-pilih kalian para haji, para warga, para jamaah lan sak lentunipun. Damel hadyu, damel kurbanan. Soalnya lek mboten diparingi pakan nggih kuru, sedanten seneng sing lemu nggih napa nggih. Tapi bukan itu kita. Cuma kadang yang jadi masalah di Indonesia niki, ada orang ibadah niku santai, ndak masalah, tapi lek tiang daharan niku malah keringetan gobyos. Nggih napa nggih. Bahkan kerja bakti ngoten niku nggih mboten kesel, tapi lek daharan keringetan gobyos. Kadang suwal niki benike sampai dibledehne. Ya, kadang dodo niki benike sampai dibledeh-bledehne. Kupluk utawi topi bahkan kudung niku sampai dibuka. Soalnya gobyos. Nggih napa nggih? Mriki mboten to? Nggih, sami. Camilan kok ya. Iki lek daharan tenan nggih. Ya. Jadi kita kembali. Mari untuk masalah konsumsi kita punya prinsip sekedar untuk bisa hidup, yang penting itu halal, yang penting itu baik, tidak bermudarat. Sak-sae soalé kula panjenengan iki pados kaya medamel pados ridhonipun Allah Subhanahu wa taala. Kita makan, kita minum itu hanya sekedar untuk kersane esuk kalau kita masih hidup saged tindak maisha. Esuk kersane kula panjenengan tasih hidup saged ngibadah. Itu saja. Sehingga Nabi itu dalam konsumsi seringkali beliau itu lapar daripada kenyangnya. Bahkan jelas dalam hadis riwayat Imam Muslim, ada di kitab Riyadhus Shalihin. Aisyah radhiyallahu anha ngendikan, "Masa bi'a alu Muhammadin min khubzin ya. Salasata ayyamin au salasata layalin mundu ba'dan hajaral Madinah." Tidak pernah Nabi sekeluarga itu merasa kenyang dari roti selama 3 hari berturut-turut semenjak beliau hijrah ke Madinah. Ya, jadi 3 hari itu antara lapar dengan luwene kathah luwene. Kula kali panjenengan paling luwe saulan pisan. Wareg niku bendinten. Kanjeng Nabi itu seperti itu, dan keluarganya pun ridho, tidak ada masalah. Ya. Makanya beliau memberikan sebuah gambaran sekaligus sebuah rambu-rambu kepada umat. Monggo sareng-sareng ini kita pegang, kita jadikan sebagai haluan. Insya Allah orang yang memegang niki hidupnya niku bakal bahagia. Soalnya sumber bahagia niku tiang lek seleh wae. Tiang lek wis kakean polah niki angel kan bahagia. Tapi lek pun seleh insya Allah tiang niku bahagia. Duwe niki yo iki. Enten nggih dinikmati, kathah tambah saya kathah sedekahe. Kedhik mawon kadang nggih dibagi. Tiang lek seleh insyaallah hidupnya niku bahagia. Tapi lek pun polah niki kalang kabut. Nabi memberikan rambu-rambu kersane kula panjenengan tambah mantep. Dalam konsumsi beliau dawuh ngeten. Sahabat yang bernama Mikdam bin Ma'di Karib radhiyallahu an menghaturkan sabda Rasul, disebutkan oleh Imam Tirmidzi dalam kitab Sunan dan imam-imam yang lain banyak. Mamala ibnu Adam wi'an syaron min batnin ay min batni. Tidak ada tempat yang lebih buruk yang diisi oleh manusia kecuali ya perutnya sendiri. Ya. Kula panjenengan ngiseni napa mawon sing paling awon jane nggih weteng. Maka banyak penyakit itu yang bersumber saking perut. Betul nggak mboten? Kapan hari kula niki madaran ngantos setunggal minggu.
Kula damel ngaos waras, kula damel teng griya malah kumat. Ya. Akhirnya kula pasrah pun, mboten kula obati. Pangeran damel ngeten iki negur kula. Sepokok kula ikhtiari waktunya makan minum. Alhamdulillah sakniki saras. Ya, alhamdulillah sakniki saras. Wau kula damel ping kalih daharan soto jedok ten alun-alun nggih mboten masalah. Ya. Biasanya lek daging kan masalah lek madaran. Ini mboten masalah punan ya. Ping kalih kula punan. Tapi alhamdulillah tahes. Nabi menyampaikan, tidaklah ada tempat yang lebih buruk yang diisi oleh manusia kecuali ya perutnya itu sendiri. Maka orang kalau bisa menjaga perut sehat insya Allah. Bihasbi bni adama ukulat yuqimna sulbahu. Sebenarnya kalau bisa beberapa suap saja sekedar untuk menegakkan tulang belakangnya. Kersane kula panjenengan saged ngadeg, saged urip tok niku jane. Itu kalau bisa. Lah banyak enggak bisanya, nggih napa nggih? Beberapa suap saged napa mboten? Pak, Mboten dosa. Bu. Nah, jelas siapa mboten dosa. Beberapa suap saged napa mboten? Angel. Pas ditraktir pras enten pengaosan, pas enten prasmanan, pas enten undangan, buuh menisan. Buwe 200 mangane kon 20-an. Mikir-mikir kadang dia. Ya. Jadi yang seperti itu ujian. Ya. Makanya Nabi kemudian memberikan solusi. Nabi paham banyak umatnya yang enggak mampu beberapa suap. Nggih napa nggih? Enggak mampu kita ini. Ya. Akhirnya beliau menyampaikan malih, fa in kana la makhalata, kalau memang tidak bisa seperti itu, fasulusun li ta'amihi, ya sepertiga itu untuk makanan. Ya, jadi makanan barang atos niku sepertiga. Ya kita 1 piring, ada yang cukup, ada yang 1,5 piring. Mungkin ada yang 2/3 atau setengah piring saja cekap. Silakan, ini relatif. Walaupun riyen mae dong gritani wetenge dhewe-dhewe nggih, angel wetenge dhewe nggih. Ya, grita lak sik cilik, gede ini tambah ndak aru-aruan. Berikutnya, wasulusun li syarabihi, sepertiga lagi untuk minumnya. Jadi makanan barang atas dapat porsi sepertiga, minuman barang cair dapat porsi sepertiga. Wasulusun li nafasihi, baru yang ketiga yaitu sepertiga terakhirnya untuk angin atau untuk nafasnya. Orang kalau mengindahkan dawuhnya Kanjeng Nabi ini insya Allah ibadah lancar nikmat Bapak. Tapi kalau banyak kuarekennya damel ibadah nopo mawon angel. Damel salat sujud kuatir mutah. Untuk ngaji ngelendet akhirnya ngantuk kita ndres Quran nggih napa nggih? Untuk maos napa malih. Ya. Untuk nulis napa malih, untuk delok TV tambah bablas sak dhewe niki. Ini memang fakta yang tidak bisa ditutupi lagi. Mari untuk konsumsi kita kendalikan, insya Allah kita sehat, ibadah pun akan terasa nikmat dan hemat insya Allah. Tiang niku lek konsumsi saged dijagi hemat niki dijamin wae. Insya Allah hemat. Siap nggih? Nggih. Konsumsi berlanjut kepada yang masih di seputar kehidupan kita. Hal yang mubah itu ada istirahat nggih. Tidur niku lho. Ya, tidur itu kan istirahat. Kita itu butuh yang namanya tidur, tapi tidur itu bukan acuan kita. Sehingga memang tidur itu relatif. Walaupun medis menyebut katanya 8 jam. Mari kita sesuai dengan kebutuhan. Kalau siang mungkin butuh ngleyeh, dalam bahasa agama qailulah niku sunah sekitaran ba'da duhur ngantos jam kalih. Monggo. Malam mungkin kita jam 9, jam 10-nya tidur, nanti jam 2, setengah 3 atau jam 3 pun tangi. Silahkan, itu pun cekap. Tapi lah ada orang sampai keliwat kebutuhan ketika beristirahat berlebihan, sehingga hidupnya tidur terus. Niki mboten saya awake penak, ibadah malah mboten lancar, banyak yang keteteran plus lungkrah. Betul nggak betul? Badan niki lungkrah wae. Ya, bukan berarti lo orang nganggur, orang tilem niku wae mboten.
Banyak orang yang seperti itu badannya itu malah sakit-sakitan lungkrah. Makanya Kanjeng Nabi dulu itu terus menghimbau para sahabat. Beliau pernah berdoa. Dalam hadisnya Imam Ibnu Majah dikutip, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, turunkan berkahmu untuk umat saya di waktu pagi mereka. Maka waktu pagi kita ajari anak-anak untuk sekolah. Kita pun segera dinas, bahkan macet-macet antri-antri, nggih napa nggih? Bahkan ibu-ibu ini penguasa rumah sibuk, ya istilah itu sampai gulung komeng semenjak pagi, dan itu terus berlanjut. Ini waktu berkah. Tapi esuk jek turu, jam 09.00 lagi tangi, mboten ndang adus sembayange lali malah tambah ngopi. Ini repot. Ya. Makanya dalam kitab Tazkiyatun Nufus itu saya ingat ada hadis kalau tidak salah riwayat Imam Muslim. Ya. Imam Muslim membawakan dawuhnya Nabi itu kalau tidur kita memang harus waspada. Artinya bismika Allahumma ahya wa amut, kita pasrah kepada Allah hidup mati, ini kewaspadaan kita. Jangan sampai nanti kalau bangun kelewatan gitu. Karena bangkong itu bukan tradisinya orang soleh. Nanti bangkong Pak Ibu. Mboten nggih? Mboten. Mriki celak langgar kok mosok bangkong. Nggih. Apa yang absen satu-satu nanti ya. Ndak ada yang bangkong kita ini ya. Nggih. Bisa jadi tapi setahun pisan. Seminggu bangkong ping 4 nih keliwat ya. Jadi Nabi itu bersabda begini. Yak udus syaiton ala qafiyati ahadikum idza huwa nama salatu uqat. Setan itu nali atau naleni, yaitu mengikat tengkuk mriki lho, gitok. Kalian apabila tidur itu berjumlah 3 ikatan. Jadi kita punya gitok, punya tengkuk, niku ditaleni setan ketika tidur 3 ikatan. Ya. Maka disebutkan oleh Kanjeng Nabi, di setiap ikatan setan itu selalu membisiki, malam itu masih panjang. Ya, tidur malam masih panjang, tidur malam masih panjang. Walaupun mungkin ada orang yang tidurnya susah sehingga klimprak-klimpruk, roto-roto tidurnya angler. Ya. Yang susah niku jarang, sing angler kathah. Dan orang yang gampangan tidur niku nggih penak timbang angel turu. Memang enak, itu nikmat. Karena susah tidur itu juga diantara bentuk tanda tanya. Makanya Imam Ibnu Qayyim dalam kitab Jabul Kafi itu ngendikan, orang kalau klimprak-klimpruk susah tidur, asobahul kolak, asobahul kolak wal humum, dia dilanda perasaan gundah gulana. Per hari kalau bisa membaca Quran 2 juz, kersane atine adem ayem. Ya, berarti sing klimprak-klimpruk ngoten. Boten juz 2 gelas, 2 juz baca Quran. Akhirnya disebutkan oleh Kanjeng Nabi, wa idzastaiqadha, apabila orang tersebut bangun kemudian berdoa kepada Allah, maka khalat uqdah, ikatan yang pertama itu lepas. Jadi bangun tidur kita ini diarahkan untuk ndonga. Ikatan setan yang ada di gitok kula panjenengan ten cengel niki lho, niku lepas satu. Ya. Selanjutnya, wa idza tawaddoa halat uqdah, apabila setelah itu dilanjutkan dengan bersuci, ngeten jeding, pipis, gosok gigi, bersuci, wudu, maka ikatan berikutnya hilang. Kantun pinten? 1. Ya. Wa idza shalla fahallat uqdah, apabila ditambah setelah itu sholat, kalau pas subuh ya gerak subuh, kalau belum berarti tahajud, kemudian witir, masuk langgar nggih tahiyatul masjid, ikatannya lepas semua. Fa asbaha nasyitan thayyiban nafsi, dia paginya menjadi orang yang sehat, segar, bugar. Wa illa fa asbaha kaslan, namun kalau tidak, dia akan menjadi sosok yang pemalas. Dalam hadis yang lain disebutkan, wa illa fa asbaha khabithan nafsi kaslan, kalau tidak melakukan itu, dia bangunnya tidak segera, tidak berdoa, tidak bersuci, tidak sholat, maka dia menjadi sosok yang malas, kemudian lungkrah, kemudian lemas,
kemudian tidak enak badan. Ini sama-sama pernah mungkin kita rasakan. Oleh karena itu monggo tidur ini kita jadikan sebagai wasilah kersane tiang tilem saged istirahat, saged sehat, benjang tangi damel ngibadah. Mudah-mudahan nanti tidur kita enak, mimpinya mimpi yang baik, benjing saged bangun sakderenge subuh. Allahumma amin. Berikutnya masih terkait hal-hal yang ada di seputar kita yang hukumnya mubah itu adalah berbicara, bercakap atau orang ngomong. Sehingga Allah itu memberikan kita nikmat yang namanya lisan, sebagaimana ada dalam Quran surat Al-Balad niku disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, alam naj'al lahu ainain wa lisanan wa syafatain. Ayat pinten niku? 9 ya. Walisanan wasyafatain, dan satu lisan serta dua bibir. Ini nikmat. Makanya Allah bertanya, alam naja'alahu, la apa ora tak kei menungso kuwi, begitu. Kita masing-masing diberikan oleh Allah. Dulu ketika kita masih belum bisa bicara, orang tua itu mengupayakan dengan seluruh kekuatannya kata-kata ndonga agar kita ini bisa segera bicara. Sehingga umur 2 tahunan itu kata-katanya pun saged ngomong. Sehingga orang cepat untuk bisa berbicara. Tapi untuk saged nata omongan utawi mingkem niku nggih kadang angel pangeh lamun. Karena hal inilah kadang itu ada bencana, nggih napa nggih. Di dunia karena omongan orang bisa mendapat petaka. Di akhirat nanti kalau salah omongan orang pun bisa masuk ke dalam neraka. Makanya banyak bicara itu bisa menimbulkan salah. Salah itu berkonsekuensi dosa. Dosa niku terancam lebet neraka. Dalam hadis yang lemah disebutkan dalam sebuah athar, ada sebuah perkataan, man katsura kalamuhu katsura khata'uhu, wa man katsura khata'uhu katsura dzunubuhu, wa man katsura dzunubuhu fannaru aula bihi. Kalau orang itu banyak ngomong, berpotensi banyak salah. Kalau banyak salah niku mesti nggih kathah dosane. Lek pun kathah dosane bakal nyemplung neraka luwih tepak. Nah ini yang kita antisipasi bersama. Maka satu ayat Banyun Sewu yang sering diwaos oleh para ustadz. Ada di ayat 18 Quran surat Qaf, surat ke-50. Bapak Ibu monggo bersani sareng. Surat Qaf, surat yang ke-50, ayatipun nomor 18. Dawuhnya Allah Subhanahu wa taala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Sampun ditemukan Ibu? Monggo artosipun. Tidak ada suatu kata yang diucapkannya melainkan ada di sisinya malaikat pengawas yang selalu siap mencatat. Nggih, barakallah. Ibu usia pinten sik 2 jam nggih terjemah. Barakallah nggih. Mudah-mudahan nular wadah yang nem-nem ngeten. Kula niki kadang rada mblereng. Kula niki minus, tapi kula damel kaca mripat wis tambah anu. Kula blakne ngeten mawon. Kokean layangan cilikane. Nggih layangan mancing penggihane nggih. Nggih. Dalem termasuk penyebabnya. Penyebab. Nah niku nggih. Mencicil mak kula riyen pamit ngaji layangan. Pamit nyantri ten Yai Hajon niku layangan. Sampai mene kenitu damel layangan niku kan dulu enggak ada lem. Damel kenitu niku lho. Pokok 3 dina pisan kula dokne layangan kula ini. Saya pernah punya layangan niku namine Pak Penyot. Jenenge Wardi napa sinten. Zaman riyen niku layangan niku 1000, tapi tak wong niki 5000. Cak Penyot. Napa? Kena layangan aku sing apik, sing lek mumbul ora medun-medun. Ketekku kejiku nek iso ngedukne. Kula dokne. Kula bayar 5000. Mboten dawa nggih, sak meter punjul 20 ngoten maring. Soalnya layangan ten mriku niku kadang sampai 4 meter barang. Terus bola niku rami. Kula tumbas kenur niku wae sangu niku ndak pernah saya beli jajan, tumbas kenur 3 dus niku. Kula umbulne kira-kira niku adohe 2 kilo. Sampai saput mendung.
3 hari 4 hari baru saya turunkan. Wah, kelayangan ini Mas Agung muni. Jadi meripat mau cicilan yang layangan kan. Paringi KTP riyen nek tek wong gedhe, lek arek cilik mboten. Kok medun ngoten dipundhut ya. Nggih ditebus. Sing repot nabrak anten utawi nabrak parabola nempui. Ya, repote niku niku pun ditiru ya. Mudah-mudahan ndak usah layangan ya. Ibu-ibu juga layangannya putus malah loro ati. Ya. Baik, kita kembali. Ayat 19. Ma tidak ada. Ma di sini adalah manafiyah. Ya. Yalfidhu yang diucapkan min qaulin dari ucapan, illa kecuali ladaihi di sisinya yang mengucap tadi itu raqibun, malaikat yang dekat, atidun yang selalu mengawasi mencatat. Yang istilahnya malaikat raqib dan atid masing-masing kita niki enggak ada. Lek saya catet tengen, lek awon catet kiwa. Cara bocor kanan kiri mungkin kita wedi. Ukeh kiwane tekmu, mesti nggih wedi mak tratap. Tapi karena mboten ketok niku lho kadang. Ya. Ada orang mencuri, ndak ingat kalau di sisinya ada malaikat mencatat. Ada orang ngomong belarang ndak karu-karuan bernilai dosa, ndak ingat kalau ada malaikat yang mencatat. Tapi kalau untuk ibadah kadang nggih kelingan malaikat tok sing kon nyatet. Cuma ibadahe mboten patek mantep, setengah maga atau nanggung. Tapi kalau omong dan seterusnya. Oleh karena itu ya memang lumrah nggih. Kadang majelis itu terbatas waktu paling 1 jam, tapi lek jagongan Mas orang jam bar majelis kuat. Asli nih Pak Ibu. Ya. Kita contoh pada saat 17-an itu. Tausiah paling seperempat jam, doa paling 10 menit. Dan kampung kula biasanya kalau ngoten. Terus kemudian ada para sepuh, kemudian perangkat tuh paling bincang-bincang mungkin setengah jam. Tapi bar niku jagungan blakrak sampai jam 12 bengi jam 1 betah niku. Ya. Yang penting kita ini tidak berdosa dan bisa menghindari hal-hal yang tidak. Makanya Rasul itu begini. Beliau punya rambu-rambu. Saya ingat dari Anas bin Malik itu disebutkan Rasul itu punya kemakruhan orang bercakap ba'dal isya kecuali bidarurah au lil maslahat. Kalau sebelumnya Rasulullah itu juga punya kemakruhan orang itu tidur ba'dal maghrib atau qoblal isya. Ini bukan tradisi Nabi. Sehingga Rasulullah itu begini. Naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anin naumi qoblal isya wa yakrahul haditsa ba'dahu. Kanjeng Nabi itu melarang orang tidur sebelum isya, karena kalau sudah tidur terus cocok, mengki akhirnya subuh niku lagi tangi saya hilang. Lah yang tidur mesti rata-rata cocok. Ya, enggak cocok niku jarang nggih napa nggih. Ini baleni terus. Jadi Nabi itu melarang tidur qoblal isya sebelum isya, dan Nabi itu melarang yaitu memakruhkan bercakap ba'dal isya. Jadi orang banyak ngomong ba'dal isya itu tidak baik. Makanya Rasul dulu isaknya agak ditunda lah. Tinggal harus panjenengan. Kalau ada pengawasan ditunda mungkin 10-15 menit bulan depan pas ngawas saja ini baik. Makanya zaman Rasul tunda sampai sejam bareng. Ya. Karena waktu isya niku afdolnya sampai tengah wengi, kemudian sahnya itu sampai subuh. Tapi tidak ada jamaah dimanapun isya ngantos tengah wengi ya. Tebal semua besok kerja besok dinas. Jadi ba'da isya itu kenapa Rasulullah dulu kalau sholat itu agak menunda? Karena agar para sahabat itu pertama setelah itu segera pulang kepada keluarga, karena memang sudah gerah. Yang keduanya agar bisa muncul ke permukaan sing iman kali sing munafik. Munafik niku peteng bengi enggak ketok te masjid, sapa sing gelem. Nggih, enggak ada penerangan saat itu. Soalnya orang munafik itu ibadahnya tendensius, ben ketok ngoten lho, ben melok-melok dikira sahabat. Ya, ben melok-melok dikira sahabat. Itu orang munafik zaman dulu. Ini ada di kitab Jamilul Ulum wal Hikam. Oleh karena itu bercakap ba'da isya itu kalau maslahat boleh. Misal ada rapat, misal ada silaturahim karena disepakati saat itu, misal ada majelis ilmu, misal ada belajar dan yang lain. Tapi kalau itu mubah harus diminimalisir, apalagi itu yang berbau, yang makruh sampai dosa, maka ini tidak boleh. Mudah-mudahan kula panjenengan saged noto lisan ini dengan nikmat insyaallah semakin lurus, dan dengan kelurusan semakin berpahala. Kalau berpahala mungkin dados dalan mlebet swarga. Jangan sampai lisan itu menjerumuskan kita ke dalam neraka. Mudah-mudahan lisan kita baik. Allahumma amin.
nomor sekawan. Agar ibadah kita termasuk sholat saged gayeng, bisa khusyuk, bisa lancar, bahkan terasa lezat. Yang keempat adalah an yastahdhiral abdu anna hadhil ibadata allati yakumu biha min sholatin aw siyamin aw ghairi dzalik innama hiya ta'atun lillah wabtigha amardhatih ay muhtajun ila tilkal ibadah. Kita harus menata keyakinan. Kula panjenengan ini dituntut untuk noto ati. Yang kita haturkan kepada Allah dari serangkaian ibadah yang kasat mata ini adalah sebuah ibadah, sebuah kebutuhan, sebuah tuntutan. Apa maksudnya? Maksud di sini didasari dengan keikhlasan, sehingga bukan berarti orang ibadah itu adalah dihukum. Bukan berarti orang ibadah itu adalah dikucilkan atau didiskreditkan, tidak. Tapi kita memang betul-betul butuh. Lah orang yang seperti ini berada pada derajat syukur. Karena syukur selama ini yang dipelajari oleh masyarakat itu perlu dinaikkan levelnya. Biasa sudah di mana-mana disebutkan monggo kita tansah muji syukur. Itu yang dimaksud syukur dengan lisan, nggih napa nggih? Alhamdulillah niku nggih sae baik, ini ganjaran. Alhamdulillah niku bagus luar biasa. Ini tamlaul mizan. Dalam hadis itu disebutkan ini bisa memenuhi timbangan. Yaitu timbangan dari Allah Subhanahu wa taala. Baik sekali, Allah dipuji. Tapi ada level yang lain di atasnya, itu adalah an ya'taqida bi anna hadhin nikmat la min ghairihi illa minallah. Nikmat itu harus diyakini dengan seyakin-yakinnya namung saking ngarsanipun Allah, sanes saking lentu, sanes saking yang lain. Ini yang diketuk hatinya. Ngeten ndamel ilmu, ndamel tauhid. Kalau orang tidak punya keyakinan kepada Allah, dia susah untuk bisa meyakini seperti itu. Sehingga kadang anggapan nikmat itu berasal dari yang tidak-tidak ngenten. Ya. Baru yang ketiga, ini level yang paling berat, yaitu levelnya orang kalau beribadah itu betul-betul maksimal. Apa maksudnya? Ya. Maksudnya adalah menggunakan seluruh nikmat dari Allah untuk fisabilillah, fi taatillah, fil haqqi wa fil khairi, di jalan Allah, untuk ketaatan, untuk kebenaran, untuk kebaikan. Sehingga tidak boleh sedikit pun bleset niku damel sing awon. Itu tidak boleh sama sekali, Pak. Sehingga orang kalau sudah dalam ranah syukur, diberikan oleh Allah apapun niku mungkin dadose damel ngibadah. Kita dituntut untuk sholat. Maka sholat itu diantara deskripsinya, dalam aplikasinya itu ada istilah jumeneng utawi ngadeg. Kula panjenengan berdiri, dan sholat sing berdirinya lama niku sholat sing afdol. Makanya Kanjeng Nabi pernah dawuh dalam hadis niku afdolus sholat tulul qiyam. Sholat yang paling utama niku sing ngadege suwi. Ini kita gunakan untuk sholat pribadi pas tahajudan dewe, monggo. Tapi kadang tiang nggih mboten betah, nggih napa nggih. Sehingga kalau memang secara standar tidak betah, ya ini perlu untuk diperbaiki secara spiritual. Kenapa? Wong liyane iso moko ade enggak iso. Liyane kuat masa ade enggak kuat. Wong salat isya paling sing diwaca adzuka, paling sing diwaca atin. Kon iki osrek asikile. Ya, kok sik suwine iki biasa al kausar nyapo adzuka. Ya. Niki syukurnya niku tasik dereng. Padahal ibadah itu kebutuhan. Ini semuanya kita aturkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kula panjenengan mboten tahu to? Nate napa mboten? Nggih, mboten tahu ya. Nate napa mboten? Paling biyen tahu, tapi saat ini pun mboten tahu mah wis ngaji saling. Kita ini sudah mengaji. Jadi itu adalah kesyukuran. Kita beribadah, di antaranya ada seremonial dalam ibadah itu, misalkan menggunakan lisan. Bengok sak banter-bantere kuat kita teriak, ngomong sak suwi-suwine betah kita bicara itu waktu yang lama. Tapi kadang damel ngaji lambene wis kaya kudu meniren. Nggih napa nggih? Damel ngaji lambe kaya kudu meniren. Ya. Kadang sak rukuk niku lho nguat-nguatne.
Nggih. Nggih napa nggih? Malah sak jus sak rukun niku kuat-kuat nih. Meripat niki lek damel ndelok TV, ndelok HP kuat, damel wisata nggih, sak narine, sak suwe-suwene. Kadang damel ngaji nguasi ngeten iki abot. Nggih, nggih napa nggih? Sinten nek sing ngaji pedes? Nggih. Wis kula disiki ya, karena saya yang ceramah. Kula nggih sok pedes. Sinten nek sing ngaji pedes? Pedes. Pedes sak dhewe niki wae Bu. Ngaji niku pedes. Tapi perlu untuk kita asah, perlu untuk kita tata. Ibadah itu kebutuhan kita kepada Allah. Soalnya napa? Kita ini sudah diberikan oleh Allah segalanya. Ibadah itu hanya secuil jane. Tapi kadang masih abot. Waktu 24 jam niku pinten menit? Ingkang ngasta matematika. Oh sampun purna nggih. Bu guru. 1 jam 60 menit nggih. 24 jam pinten menit? Pinten? Dalem ibu. Pinten? Mbok diawur lho nggih, sing tenanan jawabane mun diawur nggih. 1440. Nggih, 1400-an sekian nggih. Kita Salatnya niku lho paling 15 menit kotor. Untuk perjalanan dzikir doa tambah sunnah paling 20-an menit. Kalau itu 5 waktu kali 20 berarti 100 menit. Hanya 1 jam telung prapat. 1 jam telung prapat 100 menitan. Lah niku wau 1400. Wah, sik kathah turane. Betul tidak, Pak Ibu? Ya, turane ta sik kathah. Ya, kadang tilem ngakune sik sakser padahal wis gayeng. Ya. Kalau nuruti tidur waktu kita habis untuk tidur, umur kita ini habis untuk tidur, kita tidak produktif sama sekali. Wis pokok ubah, sak kuat-kuate melek. Ya, sing saged ceramah-ceramah, saged nulis-nulis, saged manfaat kagem melentu monggo. Nanti akan menjadi cerita yang istilahnya kita akan punya umur kedua. Tasik ngrojo kayak saya ini ganjarane. Itu yang kita inginkan. Ya. Jadi ibadah ini perlu kita maknai kebutuhan kita kepada Allah dengan segala yang sudah diberikan seperti ini, dan itu gratis tanpa bayar sedikit pun. Untuk ibadah kadang kita ini masih berat. Untuk ibadah kita ini masih berat. Disebutkan masih kaitannya bahwasanya ibadah itu adalah kebutuhan kita kepada Allah, sehingga kita itu dalam bersyukur diantara menggunakan nikmat Allah adalah untuk beribadah. Nanti di hari kiamat itu bakal muncul banyak sekali pertanyaan. Ada tentang umur, ada tentang masa muda, ada tentang waktu, ada tentang rezeki, ada tentang ilmu dan yang lainnya. Wabil khusus untuk umur, kalau secara umum hidup sampai mati, sehat sampai sakit sampai tidak ada, kemudian muda sampai habis mudanya. Lah niki sing nan. Kula kok imut pas ngaos di Masjid Al Falah, sampai sama anak videonya dipotong. Yang nonton ribuan nih. Jadi disampaikan itu dalam hadis Imam Muslim dari Abu Hurairah, Kanjeng Nabi paring petuah dalam sabda beliau 3 tentang sabaatun yudhilluhumullahu ta'ala fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh. Mereka-mereka yang bakal dapat naungan di hari kiamat di padang mahsyar sing berat, tidak ada naungan kecuali milik Allah. Lamanya saja 50.000 tahun. Padang ngombo roro mboten enten jutulane. Nyeker muda mboten sunat. Ya. Yang ketiga warajulun qalbuhu mu'allakun bil masajid, orang yang hatinya gantung dengan masjid. Ini yang 3. Jadi mari mudah-mudahan Baitul Mutakin ini dados gondelan gantungane manah kula panjenengan piyambak-piyambak. Mboten berarti omahe dipindah rene mboten. Tapi mari untuk dakwah kita hidupkan, ibadah kita hidupkan, ilmu kita hidupkan, sosial kita hidupkan, kemasyarakatan kita hidupkan, apapun. Makanya Imam Nawawi itu ngendikan dalam kitab Al-Minhaj, al-mulazamatu bil jama'ati fiha. Sering jamaah temriki. Cara kula celakno wis kula pencoloti mendinten. Sakit temriko dadak setengah jam. Ya. Sehingga adane enggak krungu. Nggih napa nggih?
Adapun yang kedua, wasabun nasafi ibadatillah lah niki. Pemuda yang habis waktunya untuk ibadah kepada Allah. Kula jenengan ati nem. Dulu kita gunakan untuk apa? Yang saya alhamdulillah yang boten masih ada 6 jalan yang lain yang bisa kita raih. Tapi mari kita cetak kader penerus. Kula jenengan ngaos paling sedoso kali doso tahun, Bapak Ibu. Mungkin harus ada yang melanjutkan estafet niki, damel ganjaran niku kula jenengan ya. Sebelum kesini tadi itu saya menyelenggarakan jenazah, Pak kali Pak Mutin. Pagi tadi masih ngobrol kali kula, wong niki divisi kebersihan kula. Pak Muhammad Wayudi, Pak Yudi. Paling sregep niki napa mawon niku dipendet sak reget-regete reget disapu. Ora tau nyanyi. Dados renes wong-wong niki. Memang sudah menyiapkan dari lama, lek kula mboten enten wis nika wis tak tata, Pak Ustaz. Nggih. Beliau memang diabetes. Saya isu-isu ngguyang-guyu kali kula mendeti sampah. Lah kok jam 3 dibel kula asar nih. Mboten enten, sinten mboten Mbak Jegirat. Jam 5 wau dikubur. Selenggarakan 2 jam, jam 5 dikuburkan di pemakaman Sono Sidokerto Buturan Sidoarjo. Allahumma gfirlahu warhamhu. Jadi kita ini tidak ada yang tahu umur sampai di mana, butuh kaderisasi. Sabun nasafi ibadatillah. Pemuda yang menghabiskan waktunya untuk ibadah ini bakal mendapatkan naungan dari kiamat. Ini janji jitu. Karena waktu itu begitu penting, umur itu begitu penting, sehat itu begitu penting, masa kita ini akan cepat berlalu. Mungkin sing ceramah ganti, sing sungone ganti, masjidnya pancet insya Allah sampai hari kiamat ada nih langgarnya. Tapi kita ini akan berganti. Masnya umur berapa sekarang? 16. Saya dulu pernah 16 tahun. Mas satunya yang 16 ya. Kacek berapa jam nu paling ini ya. Udah gantengnya soalnya ini. Belum 61 ya. Jadi kita semua dulu pernah 16 tahun. Betul mboten? Pak, nggih, standar. Iya. Kita dulu pernah 16 tahun. Karek ceritane. Jadi sampai usia pernikahan nanti yang sering ke masjid itu jalan mendapatkan naungan dari kiamat dari 7 golongan itu salah satunya, Mas. Allahumma barik lakuma. Salam ya untuk ayah dan bundanya. Ya. Adik diajak kalau punya adik, kakak kalau masih bujangan diajak kalau ada. Itu bundanya dan untuk yang sendiri. Oh, masya Allah. Ayahnya masih belum pulang kerja. Ya sarallahu umurahum. Mungkin lancar nggih. Saya ini punya genetik kembar tapi mboten enggak ada kembar ya nggih. Kula pengen jane nggih. Ayo tutup pabrike ping 4 operasi ya. Baik, kita kembali. Jadi nanti hari kiamat itu bakal banyak pertanyaan seputar waktu, seputar umur, seputar sehat, seputar masa ini. Kalau tidak kita gunakan untuk ibadah, pertanyaan itu akan semakin berbuntut yang tidak-tidak. Tapi lek kula panjenengan saged gunakan untuk ibadah. Dengan ibadah yang baik, yang maksimal, yang fikihnya jelas, ini kita melgondelan. Setidaknya kita itu ya memang tetap takut tapi nggak terlalu minder. Ya Allah terus enten bukti nih. Soalnya nggak ada kebohongan saat itu. Nah ini ngajeng ya Allah kok ngapusi malaikatnya adalah awakmu turu kok jare ibadah. Ya. Kamu cangkruk jare ibadah ini tidak bisa. Allahumma ja'alna minal abidin. Mudah-mudahan kula panjenengan termasuk ahli ibadah. Kados dalu niki termasuk amaliyah ahli ibadah. Allahumma amin. Terakhir disampaikan oleh ulama-ulama termasuk ulama tazkiyatun nufus, kersane ibadah ini kita bisa melaksanakannya segayeng tumakninah ya, tenang, tidak terburu-buru. Loh, badhe temu di Ibu kok doan. Oh nyepaken, nggih, monggo. Nah ini yang penting ini ya. Nggih, tapi yang lain tenang riyen nggih. Tenang. Ya. Nggih, santai mawon ya Ibu. An yastahdhiral abdu anna hadhil ibadati la tudhi'u wa la tafna. Kita memupuk keyakinan dengan ilmu dan iman bahwasanya apa yang sudah kita lakukan itu insya Allah tidak bakal kemana. Artinya apa? Allah itu dengan kemahaadilannya,
Allah itu dengan kemaha pengetahuannya, Allah itu juga dengan kemaha kuasaannya tidak akan menjadikan ibadah orang itu sia-sia mboten. Wis sakmu ibadah wis buyar entek ilang mboten. Sing awon enten welas walesi, sing sae nggih tur enten welas walesi. Ini dulu yang menjadi penyemangat orang itu untuk ibadah. Lah ngoten niku berarti tiange riya, berarti tiange punya maksud mboten, tred diparingi. Makanya kita butuh Rabbana atina fid dunya hasanah, dunia baik, wa fil akhirati hasanah, akhirat munggah swarga, wa qina adzabannar, mboten nyemplung neraka. Angsar itu Allah Subhanahu wa taala. Nggih, teman-teman. Ada beberapa pemahaman sebagian orang yang ini perlu untuk diluruskan. Ada yang menyangkal atau menganggap, dan ini anggapan yang kurang tepat, akhirat niku mboten enten. Niki keliru. Ya, atur nuwun. Kemudian ganjaran niku mek apus-apus. Niki keliru. Ya. Dosa niku mek den-denan niki keliru. Ya. Ini ya keliru dengan sangat. Allah menciptakan segalanya ini pasti ada hikmah. Kita saja yang dulu di alam kandungan mboten eling, mengke ten donya niki pindah ten alam kubur nggih badhe nglampahi sing menjadi fakta. Donya pun kantun cerita, saniki tasih dicitani akhirat, kita harus yakin. Makanya salah satu tiketnya untuk bisa bahagia niku ibadah. Ya. Kula kok uange lajenge ceramah lek pun medal ngeten iki. Abot gandolane niki nggih. Kula kuat-kuat nisik nggih. Wong iki ibadah kok ya. Sehingga termasuk godaan kekhusyukan niku edaran barang ngeten iki asli niki ya. Asli lho. Nggih, asli niki ya. Ini termasuk gangguan ya. Ayo mboten apa? Mboten enten niki nggih cilaka. Ya. Jadi perlu diluruskan tadi anggapan-anggapan yang seperti itu, dan anggapan yang seperti itu sangat merusak sekali. Dulu saya pernah ditanya, enten lari S2, umurnya jauh lebih dari saya, mungkin sekarang ya 50-an. Saat itu saya masih SMA, niku lari pun S2. Pak Ustadz, sekiranya nanti tidak ada surga, nggak ada neraka pripun? Ya. Nah, pertanyaan aja sekiranya, berarti nggak enak jane, mek rodok nggak patek tenanan yakine ya. Kemudian kita jelaskan dengan penjelasan, akhirnya menerima. Soalnya orang itu kalau sudah menyimpang saking Quran, nyimpang saking hadis, mboten percaya kali swarga kali neraka, bubrah uripe. Ya. Banyak di barat itu atau di Eropa dikatakan karena tempat terbaik, ekonominya terbaik, peradaban paling maju. Temriko keruh. Sehingga wong Islam niku walaupun ekonomi ndak patek maju, negarane nggak patek sugih. Istilahnya itu kita secara peradaban itu memang mungkin kalah. Tapi kebahagiaan itu ada karena kita punya masa depan dan akhirat. Sehingga kenapa akhirat itu ada? Ganjaran itu termasuk salah satu hiburan nih. Mungkin saat ini mboten gadah nopo sing dikarepne, tapi mungkin saged kun fayakun langsung enten wujude teng pundi? Swarga. Ya, di surga ini kita nggak dadak repot mencari semongko, mencari gedang, ndak patek repot. Kita pengen langsung ada, selesai, ada yang mengambil sendiri, kita jadi bos. Di sana tidak ada lagi ibadah, tapi mengke saat ini ibadah riyen niku masalahnya. Ya. Sekarang kita ini ibadah dulu. Keyakinan itu yang harus dipupuk. Kita ndak patek bahagia wis engko enten swarga. Kita ndak pakai sukses, nanti ajalah di surga. Kita ndak pakai. Tapi tadi itu salah satu tiketnya adalah untuk ibadah. Yang keliru orang pakai prinsip ekonomi, swargane yakin, tapi tidak ibadah sementing swargane nomor 1. Sebagaimana orang berkorban sedikit tapi hasilnya banyak, lah niki angel. Salate keren kadang nggih kleru barang. Nggih. Wudune keren kadang kleru barang. Sing penting swargane paling dhuwur niki susah. Makanya Nabi itu ketika paring sabda, jelas ini di hadisnya Imam Bukhari. Idza sa'altum fasalul firdaus sala'lah. Kalau ndonga mohon swarga yang paling dhuwur yaitu firdaus. Itu secara tersurat memang harus banyak berdoa. Tapi secara tersirat pantas mboten mlebet swarga firdaus. Lek amali namung ngoten-ngoten mawon. Ya, harus kita pantaskan diri kita. Yang repot malih mboten apa leh sak aku mek iso ning ngene engko emperane swarga ora apa-apa. Nah, ini masa depane nggih mengkhawatirkan. Nggih mboten masalah emper. Lek iso paling dhuwur mungkin blesete ten emper, tapi lek wis tujuane emper mungkin akhirnya malah bahaya niki. Aku lek iso gondelan sarunge ustaz, suwek sarung kula.
Darunge abah kok besok. Kita berpijak dengan diri kita sendiri. Angsal donga niku bonus ya. Jangan kita terlalu ngejepne ngoten niku. Jadi mari yang terakhir ini terus untuk kita asah dan kita tingkatkan kersane kula jenengan semakin dewasa. Mugi-mugi dengan itu semakin mantep insyaallah ibadah ini nggih sansaya sae khusyuk, tenang, lezat. Allahumma amin. Demikian kiranya kula tutup. Soalnya konsumsi sampun medal. Kalau tidak ditutup fatal nih menurut. Tapi paling tidak kita ingatlah yang seperti ini damel sangu kedik-kedik untuk mengarungi 1446 ini kersane saya mantep ngoten kita. Mudah-mudahan saking kula enten manfaate, kagem kula ganjaran, salam takzim kagem keluarga. Mudah-mudahan sehat selalu dan lancar semuanya. Kula salaken dhateng Abah billahi taufik wal hidayah wa ridwan inayah walhamdulillahirabbil alamin.